Ibu akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut untuk kelas 7. Nah, di sini Ibu menggunakan PowerPoint bahan ajar dari Alfian Mayriski, salah satu mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2011. Welcome student. Nah, kompetensi dasar apa sih yang kita pelajari? Jadi yang pertama, memahami berbagai konsep dan prinsip garis dan sudut dalam pemecahan masalah nyata. Yang kedua, menerapkan berbagai konsep dan sifat-sifat terkait garis dan sudut dalam pembuktian matematis serta pemecahan masalah nyata. Kemudian indikator yang akan kita pelajari pada materi garis dan sudut. Yang pertama, menjelaskan satuan sudut yang sering digunakan. Yang kedua, mengukur besar sudut pada jarum jam. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan jenis sudut. Adapun sudut siku-siku, lancip, dan tumpul. Dan pasti suatu pembelajaran itu kan ada tujuannya. Nah, tujuan kali ini ya yang pertama, siswa dapat menjelaskan satuan sudut yang sering digunakan. Yang kedua, siswa dapat mengukur besar sudut pada jarum jam. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perbedaan jenis sudut. Yang pertama, mengenai sudut terlebih dahulu. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Ada contohnya, perhatikan gambar, ada titik sudut itu P, dan adapun sudut pangkal, titik pangkalnya itu berhimpitan. Ada garis A dan B, kemudian titik pangkalnya itu berhimpitan. Ruas garis PA, tinggal kita lihat garis PA dan PB itu disebut kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan kaki sudutnya itu disebut titik sudut atau kita simbolkan dengan P. Nah, daerah yang dibatasi oleh kaki sudut atau A, B, C itu dinamakan daerah sudut. Yang ada melengkung-melengkungnya itu ya adik-adik. Dan selanjutnya daerah sudut ABC itu disebut besar sudut. Kita lanjut. Suatu sudut itu bisa dinotasikan dengan simbol nih, kayak C tetapi kayak tegas gitu ya, tegas. Bisa dilihat. Nah, secara umum ada dua penamaan. Yang pertama, titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut atau seperti gambar di samping itu ditulis dengan huruf kapital. Jadi nggak ada huruf kecil ya, jadi huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, sudut yang terbentuk pada gambar juga di samping itu bisa disimbolkan dengan ada simbol. Pada simbol itu bacanya sudut, jadi sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Ketika kita mau mengukur nih adik-adik, ketika mau mengukur sudut ini berapa derajat sih? Nah, kita bisa gunain alat yang dinamakan busur derajat. Oke, kayak gini ya bentuknya. Nah, untuk adik-adik yang belum punya busur derajat, segera deh untuk beli ke toko alat tulis. Oke, terus jenis-jenis sudut. Yang pertama itu ada sudut lancip. Jadi sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dia nggak melebihi 90 derajat ataupun sama dengan 90 derajat, tetapi dia kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya berapa sih? Nah, besarnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi dia itu melebihi 90 derajat. Nah, ada batasannya tuh. Nah, batasannya sampai 180 derajat.
Dan yang ketiga itu ada sudut lurus. Namanya dia sudut lurus ya, pasti dia ada garis lurusnya dan membentuk sudut lengkung. Nah, besarnya 180 derajat sama dengan busur derajat. Dan yang terakhir ada sudut siku-siku atau kita bisa panggil dengan sudut penyiku. Sudut siku-siku ini besarnya sama dengan 90 derajat. Baik adik-adik, kita lanjut ke satuan sudut. Nah, kita di sini akan mengenal nih satuan sudut. Yang pertama ada ukuran sudut dalam derajat. Jadi satuan yang pertama itu ada satuan derajat. Oke, 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Atau bisa dilihat. Nah, menit itu kalau di dalam sudut itu dengan simbol petik tetapi 1. Ketika ke detik berarti petiknya ada 2. Dan yang kedua itu satuan yang kedua adalah sudut dalam radian. Jadi dia enggak derajat lagi tetapi dalam radian. Nah, radian itu biasanya identik dengan pi. Nah, ada 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Lanjut, ini ada pun contohnya. Oke. Ini juga contohnya pengukuran sudut pada jarum jam. Misalnya nih, adik-adik ngambil jam dinding ya yang berbentuk lingkaran. Misalnya kita letakkan itu kalau jam 3:30 menit. Jarak pendeknya antara 3 dan 4. Jarak panjangnya di 6. Thank you, see you next time. Cukup sekian video tutorial dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.